Keputusan Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia kini tengah ramai diperbincangkan. Beredar isu bahwa hubungan keduanya sudah tidak harmonis usai Bagot mangkir dari pemusatan latihan skuad Garuda. Situasi itu pun makin memburuk saat STY dengan tegas tidak mempertimbangkan Bagot untuk masuk sebagai 26 pemain pilihannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Padahal, sosok pemain asal klub Blackpool sangat dibutuhkan STY untuk mengisi lini belakang timnas Indonesia, mengingat dua pilar penting Jordi Amat dan Justin Hubner dinyatakan absen. Menyikapi itu, beberapa netizen pun membanjiri kolom komentar Elkan Bagot. Ada yang meminta Elkan segera minta maaf kepada STY. "Bang Ayo minta maaf ke STY secepatnya," cuit salah satu netizen. Netizen lainnya juga mengaku kangen sosok Bagot mengenakan jersey timnas Indonesia. "Kami kangen kau, kami mau kamu balik ke timnas Indonesia," tulis netizen lainnya. Sejak tidak masuk radar pemain pilihan STY, Bagot pun menghapus keterangan timnas Indonesia di Instagram pribadinya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak mau bicara soal target melawan timnas Arab Saudi di kandang lawan. Terpenting, anak asuhnya menampilkan permainan terbaik di laga nanti. Laga antara kedua tim itu akan berlangsung di King Abdullah pada 6 September 2024 pada matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah bertolak ke Arab Saudi. Shin mengatakan tidak mudah untuk timnas Indonesia meraih 3 poin dalam laga itu. Namun, ia pastikan tim asuhannya akan bekerja keras karena meyakini segala kemungkinan bisa terjadi. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik. "Saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya bukan Tuhan," kata Shin. Shin memboyong 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi. Ada 12 pemain bertolak dari Jakarta. Sementara itu, sebanyak 14 pemain langsung menuju ke negara tersebut karena sedang berkarir di luar negeri. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 juga bersama timnas Australia, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Ajang itu akan berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. Setelah melawan Arab Saudi, Pratama Arhan dan kolega akan bersua timnas Australia. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Update baru datang dari salah satu calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald, merupakan salah satu pemain keturunan yang berkewarganegaraan Belanda dan Suriname bila melansir dari halaman resmi Transfermarkt. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang kerap diperbincangkan menjadi pemain naturalisasi sejak pertengahan tahun 2024. Meski hanya sebatas rumor belaka, nampaknya Jairo benar-benar ingin bermain untuk timnas Indonesia dan bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut. Bukan tanpa dasar, Jairo Riedewald bahkan telah menaruh bendera Indonesia di bio Instagram miliknya. Hal ini tentunya merupakan kode keras dari Jairo untuk PSSI. Kesempatan Jairo untuk bermain bersama timnas Indonesia tentunya bukan tidak mungkin lagi. Terlebih lagi jika kita mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menyatakan akan terbuka terhadap para pemain yang ingin dinaturalisasi. Tidak hanya menaruh bendera Indonesia pada bio Instagramnya, Jairo Riedewald juga menyatakan jika tidak ada halangan dalam prosesnya menjadi pemain naturalisasi. Melansir lewat sebuah unggahan Instagram dengan akun pemain keturunan, Jairo Riedewald menuliskan jika tidak ada halangan dalam proses apapun. Justin Hubner merespons julukan preman timnas Indonesia yang disematkan penggemar kepadanya. Ia mengaku baru tahu apa arti dari label tersebut. Hubner sudah menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu sering dipercaya menjaga pertahanan skuad Garuda bersama dengan Jay Aizes dan Rizky Ridho. Namun, Justin dianggap memiliki karakteristik bermain yang lebih keras dari rekan-rekannya. Sebab itu, pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mendapatkan julukan sebagai preman timnas Indonesia. Justin pun tak menampik julukan itu memang pantas untuknya. Sebab ia mengakui
memang sering bermain agresif ketika berhadapan dengan lawan demi memperjuangkan timnya. Ya, saya baru saja mendengar mereka memberitahu saya apa artinya. Artinya seperti gangster atau semacamnya. Saya bisa katakan di lapangan saya suka bermain sangat keras. Saya tidak tahu dari mana asalnya, mungkin karena saya bermain sangat agresif. Tapi itu hanya permainanku kan? Ujar Justin. Meski demikian, permainan agresif Justin bukan bertujuan untuk mencederai lawan. Jebolan Akademi Den Bosch Youth itu mengatakan permainan agresifnya terinspirasi dari sang ayah, Ferdinand Patrick Hubner. Justin menceritakan ayahnya yang juga seorang pesepak bola sering bermain dengan agresif. Menurutnya, permainan ini memiliki makna tersendiri untuk menunjukkan perjuangan dan menjaga mentalitas pemenang. Ayah saya benar-benar gila di lapangan, selalu berjuang. Saya pikir ada sesuatu yang saya pelajari. Itulah yang saya inginkan. Saya adalah seorang yang selalu ingin menang, tutur Justin. Ole Romeni disebut oleh pengamat sepak bola Indonesia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tersebut menyebut bahwa Ole Romeni sendiri yang menyebut tentang dia yang sudah melakukan berbagai proses agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kebutuhan timnas Indonesia akan striker berkualitas diharapkan akan bisa ditutupi dengan kehadiran Ole Romeni. Tidak mengherankan jika PSSI dan Erick Thohir menjadikan target utama untuk dinaturalisasi. Dia direncanakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada September mendatang saat pasukan Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Titik terang soal Ole Romeni akhirnya terlihat. Titik terang tersebut diungkap oleh salah satu pengamat sepak bola terkemuka, Bung Harpa. Melalui rekannya yang ada di Belanda, Bung Harpa menyebut bahwa Ole Romeni sudah positif akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Teman Bung Harpa tersebut mendapatkan informasi tersebut langsung kepada Ole Romeni setelah bermain melawan Venezia FC, klub JIJS. Bung Harpa meyakini bahwa Ole Romeni akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, selain jawaban Ole Romeni, ada juga sosok Fardy Bachdim yang menonton laga Ole Romeni melawan JIJS. Fardy Bachdim sendiri adalah sosok berpengaruh yang membantu PSSI dan Shin Tae-yong dalam memantau dan bernegosiasi dengan pemain-pemain keturunan agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Sehingga kehadiran Fardy Bachdim di stadion tempat Ole Romeni bergabung kemungkinan besar untuk bernegosiasi dengan Ole Romeni. Shin Tae-yong memanggil Maarten Paes dan mengesampingkan Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday pertama. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik menerpa timnas Indonesia sebelum melakoni laga tandang kontra Arab Saudi. Dibilang kabar baik karena kiper yang ditunggu-tunggu, Maarten Paes kemungkinan besar tersedia untuk laga melawan Arab Saudi. Hal itu karena sesuai jadwal, Maarten Paes akan menjalani sidang di CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. 3 hari berselang, hasil sidang akan diumumkan. Jika data yang dibawa pengacara PSSI lengkap, Maarten Paes hampir dipastikan memenangkan persidangan, sekaligus berhak pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kehadiran Maarten Paes dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan timnas Indonesia di babak ini masuk kategori berat, yakni Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Di saat ada tanda-tanda Maarten Paes memperkuat timnas Indonesia, belum ada kabar terkait potensi Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia. Hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot disinyalir masih panas setelah bek 21 tahun itu menolak gabung skuad timnas Indonesia U23 saat bersuaginya U23. Biasanya, pemain yang melakukan indisipliner di era kepelatihan Shin Tae-yong diberikan kesempatan kedua. Hal itu asalkan si pemain meminta maaf dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama.